Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faros Diana dari kelas 444D01 dengan NIM 442114447. Yang saya hormati Bapak Rizky Hidayat M. Ikom selaku dosen Corporate dan Human Relation. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisa gaya komunikasi Maudy Ayunda. Maudy Ayunda merupakan perempuan yang dikenal sebagai aktris, aktivis, penyanyi, pemain film, dan penulis yang memiliki segudang penghargaan yang telah didapatkan pada usia muda. Maudy lahir di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1994. Maudy merupakan sosok anak muda inspiratif yang sangat peduli terhadap pendidikan. Awal karir Maudy dimulai pada tahun 2005 saat berusia 11 tahun. Ia memulai debut di dunia akting lewat sebuah film untuk Rena bersama Surya Saputra. Berkat peranannya, Maudy remaja berhasil mendapatkan penghargaan aktris utama terpilih oleh Festival Film Jakarta. Tak hanya sampai di situ, Maudy menerbitkan buku pertamanya berjudul A Forest of Fables, yang merupakan buku kumpulan dongeng pendek. Pada tahun 2009, Maudy kembali memerankan film Sang Pemimpi dan juga turut menyanyikan soundtrack film tersebut berjudul Mengejar Mimpi. Maudy kemudian juga berperan dalam film karya Aditya Gumai, Rumah Tanpa Jendela, kemudian Tendangan dari Langit, hingga Malaikat Tanpa Sayap. Lalu pada tahun 2011, Maudy merilis 10 lagu, di mana salah satu lagunya yaitu Tiba-Tiba Cinta Datang. Pada tahun 2021 lalu, Maudy telah menyelesaikan pendidikan S2-nya di Stanford University dengan jurusan Administrasi Bisnis dan Pendidikan. Sebelumnya, Maudy juga sudah menyelesaikan S1 di Universitas of Oxford dengan jurusan Politik, Filosofi, dan Ekonomi. Gaya komunikasi. Gaya komunikasi adalah perilaku komunikasi yang dilakukan seseorang dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan feedback dari orang lain terhadap pesan organisasi yang disampaikan dalam Senjaja 1996. Menurut Stewart dan Stelvia Moss dalam Ruliana, gaya komunikasi didefinisikan sebagai perangkat perilaku antar pribadi terspesialisasi yang digunakan dalam situasi tersebut. Lalu ada macam-macam gaya komunikasi. Menurut Stewart dan Stelvey, dalam melakukan komunikasi, pemimpin memiliki ciri khas masing-masing dalam memimpin organisasinya. Adanya 6 gaya komunikasi yang dilakukan oleh seorang pimpinan. Yang pertama, ada gaya komunikasi mengendalikan atau the controlling style, di mana gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan dan ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Lalu ada gaya komunikasi dua arah. Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan dan ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah, two-way traffic of communication. Gaya komunikasi ini akan memudahkan tindak komunikasi dalam organisasi, sebab gaya ini efektif dalam memelihara empati dan kerjasama, khususnya dalam situasi untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang kompleks. Lalu yang ketiga ada gaya komunikasi terstruktur, di mana gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan, guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan, serta struktur organisasi. Lalu ada gaya komunikasi dinamis, yaitu gaya komunikasi ini memiliki kecenderungan agresif karena pengiriman pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Lalu ada gaya komunikasi melepaskan. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengiriman pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Dan yang terakhir ada gaya komunikasi menarik diri. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya,
Tidak ada keinginan berkomunikasi dari orang-orang yang memakai gaya ini dengan orang lain. Karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Lalu ada gaya komunikasi Maudy Ayunda. Yang pertama ada gaya komunikasi dua arah. Di mana ketika Maudy Ayunda sedang melakukan video podcast bersama Najwa Shihab, Maudy merespon pertanyaan Najwa dengan sangat baik, membuat Najwa pun merasakan nyaman ketika berbincang dengan Maudy, dan juga membuat podcast tersebut menarik untuk ditonton dan pastinya isi obrolan yang bermanfaat. Lalu ada gaya komunikasi melepaskan. Maudy sangat terbuka dengan opini Najwa tanpa adanya penolakan atau membantah dari kata-kata Najwa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.